Baik, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan membawakan materi untuk mensupport Bapak dan Ibu semua di dalam satu proses lembaga rehabilitasi. Saya coba screen share dulu. Udah bisa lihat ya semuanya? Bisa banget. Iya, bisa. Jadi di sini saya akan membawakan bagaimana untuk bisa membuat satu lembaga rehabilitasi sosial khususnya untuk penyandang disabilitas yang standarnya sudah diatur oleh pemerintah. Dan karena ini adalah rehabilitasi sosial, bukan rehabilitasi kesehatan, jadi kita nanti akan bernaung di bawah standar dan aturan yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI. Nama saya Ronald Jacob Lukolo, saya praktisi rehabilitasi sosial. Kenapa saya menyebut diri sebagai praktisi rehabilitasi sosial? Karena semenjak bulan Desember kemarin, saya sudah melepaskan diri sebagai ketua yayasan di Yayasan Penua Indonesia dan mulai mendedikasikan diri membantu banyak orang untuk bisa mengelola lembaganya mereka sesuai dengan standar rehabilitasi sosial. Saya sendiri juga menjadi narasumber untuk kesehatan jiwa, dan juga banyak diminta untuk menjadi narasumber untuk mengenai rehabilitasi kecanduan narkoba dan juga rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Saya sendiri juga penyusun, anggota tim penyusun dari beberapa peraturan Menteri Sosial yang salah satunya adalah untuk standar rehabilitasi dan rehabilitasi sosial untuk disabilitas, dan juga standar rehabilitasi sosial untuk penyalahguna narkoba. Dasar daripada pendirian satu lembaga rehabilitasi adalah ini, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Kebetulan di sini saya juga menjadi tim anggota dari penyusunan Permensos ini tentang standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Kalau yang untuk rehabilitasi narkoba, standarnya adalah Permensos nomor 9 tahun 2017 juga, tentang standar rehabilitasi sosial penyalahguna nafsa, ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dasar dari Permensos ini diambil yang di atasnya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, di mana lembaga membuat satu aturan bagaimana negara hadir untuk menanggapi masalah kesejahteraan sosial yang ada di negeri kita tercinta ini. Payung hukum yang kedua adalah tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini dibagi beberapa macam klaster. Ya, salah satunya adalah penyandang disabilitas mental, terus kemudian penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas fisik. Ya, itu pembagian daripada direktorat yang ada di Kementerian Sosial yang membawahi untuk penanganan masalah disabilitas di Indonesia. Kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 98 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Nah, ini dahulu tahun 98 masih disebut penyandang cacat, tetapi saat ini sudah dirubah menjadi penyandang disabilitas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Nah, inilah yang menjadi patokan kita, bagaimana kita membuat satu lembaga dan menyelenggarakannya yang akan disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Walaupun di dalam akte notaris disebutkan adalah namanya yayasan, tetapi setelah didaftarkan di Kementerian Sosial, yayasan tersebut akan disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial karena bernaung di bawah Kementerian Sosial. Nah, ini mendirikan yayasan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial. Ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap kedua. Saya tidak tahu proses yang sudah dijalani atau yang sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu di dalam mendirikan yayasan sosial ini. Yang pertama adalah harus ada akte notaris. Dan di dalam akte notaris tertulis tentang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental. Jika ingin melakukan pelayanan bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau ingin juga melakukan pelayanan bagi penyalahguna nafsa, rehabilitasi bagi mereka yang menyalahguna dan pecandu nafsa, itu juga harus ditulis rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa. Seperti itu. Terus kemudian dalam akte notaris itu harus disahkan dengan SK Kemenhukam ya, yang lembarnya berwarna kuning. Terus kemudian harus ada AD/ART. Setelah ada AD/ART, dibuat surat keterangan domisili. Terus kemudian dibuat NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut. Kemudian harus dibuat rekening bank Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut. Dan yang terakhir dipersiapkan struktur organisasi. Kenapa ini semua diperlukan? Karena nanti setelah ini selesai di dalam tahap pertama akan masuk ke dalam tahap kedua, yaitu mendaftarkan lembaga tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, di mana lembaga itu akan melayani. Jadi bukannya di mana akte notaris itu dibuat. Seperti itu ya. Misalkan akte notaris bisa saja dibuat di Jakarta. Nah, terus kemudian lembaganya ada di Bogor. Nah, daftarnya itu bukan di Jakarta, tetapi daftarnya itu adalah di Kota Bogor. Jadi di mana lembaga itu berdiri. Yang pertama daftar ke Dinas Sosial Kabupaten. Bapak dan Ibu bisa menghubungi kasih Dayasosnya ya. Dayasos itu pemberdayaan sosial. Disitulah letak pembinaan dari Dinas Sosial bagi lembaga-lembaga yang bernaung di daerah layanannya mereka. Satu catatan yang saya beritahu, kalau untuk di DKI dan Jawa Barat, jika didaftarkan di Jawa Barat, nah sebaiknya ketuanya itu berada di Jawa Barat juga. Ya, jangan nanti semuanya yang pendiri dan semuanya ada di Jakarta, tiba-tiba mendirikannya di lembaganya ada di Jawa Barat, terus nggak ada KTP-nya di Jawa Barat atau di tempat misalkan di Cianjur, nggak ada satupun orang Cianjur di situ, biasanya akan mengalami penolakan. Jadi ada yang paling penting itu adalah ketuanya ya. Ketua atau pembinanya itu harus berdomisili di tempat lembaga tersebut berada. Setelah tanda daftar ini keluar, nanti akan dilanjutkan dengan daftar izin operasional ke Dinas Sosial Provinsi melalui kasih pemberdayaan sosial atau kasih Dayasos di provinsi. Jadi nggak perlu kemana-mana. Ini hanya ke situ saja, di kabupaten kota ke Dayasos, provinsi juga ke Dayasos. Itu yang dilakukan. Dilihat nanti diberitahu apa saja sih yang diperlukan, semua segala macam. Nah biasanya di tahap 1 inilah yang diminta oleh mereka. Dan
Ini ada juga catatan di beberapa provinsi sudah mengatur perizinan melalui perizinan satu atap. Nah, kembali lagi, datang saja dahulu ke Dinas Sosial kabupaten atau kota setempat, di mana lembaga kita akan berdiri. Nanti kalau dia katakan bahwa ke satu atap, peraturannya bagaimana semua segala macam. Nah ini izin-izinnya nanti keluarnya melalui perizinan melalui satu atap tersebut. Ini adalah tahapan yang harus dilalui. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke tahap 2, artinya di tahap 1 saja kan sudah membuat surat keterangan domisili untuk NPWP, rekening bank, semua ya. Jadi sebaiknya sudah mulai menentukan di mana lembaga itu akan berdiri. Itu sangat penting. Ya, bukannya buat akte dulu semua segala macam. Kalau akte boleh, SK Kemenkumham boleh, anggaran dasar boleh, tetapi begitu setelah keterangan domisili, NPWP semua segala macam, sebaiknya sudah bisa menetapkan di mana lokasi tempat pelayanannya atau lembaganya atau fasilitinya. Di situ yang perlu saya ingatkan. Karena mulai dari NPWP, domisili, NPWP, rekening bank, itu berkaitan dengan tempat domisili di mana lembaga itu berada. Itu tahapan yang kedua. Dan yang lainnya adalah seringkali kita mempunyai satu visi semua segala macam, tapi kita nggak pernah memikirkan kebutuhan fasilitasnya itu apa sih? Ya, dalam mengelola satu lembaga rehabilitasi itu kebutuhan fasilitasnya apa? Kalau lembaga panti asuhan mungkin lebih mudah, ya panti asuhan. Kalau kita masuk yang lebih sulit, begitu kita membuat layanan untuk jompo, itu agak lebih spesifik karena lebih banyak pengaturan-pengaturan. Tetapi kalau masuk ke dalam lembaga rehabilitasi, ini kita harus inventaris, kita harus tahu kebutuhan ruangan di dalam fasilitas tersebut. Ya, karena ini nanti berkaitan dengan nantinya adalah akreditasi lembaga. Ini dia. Diperlukan ruang kantor atau ruang administrasi, diperlukan ruang konselor atau perawat, ya, diperlukan ruang observasi klien atau ruang gaduh gelisah. Ini sangat penting di saat kita menangani membuat rehabilitasi untuk disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Panti rehabilitasi harus memiliki ruang observasi klien atau ruang gaduh gelisah. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat di YouTube bahwa banyak lembaga rehabilitasi membuat mereka seperti dikurung, semua segala macam ya, kayak penjara, seperti itu sebenarnya adalah ruang observasi untuk klien yang masih masuk di dalam fase gaduh gelisah. Tetapi banyak hal yang bisa dibuat secara lebih manusiawi dan lebih baik lagi sebenarnya untuk membuat ruang observasi, sehingga mereka tidak seperti manusia yang terkukung gitu ya, tempatnya yang begitu kotor dan bau. Ya, karena kalau klien yang masuk di dalam gaduh gelisah ini macam-macam permasalahannya. Dia bisa mukul orang lain, merusak fasilitas, semua segala macam. Bahkan dia bisa kencing sembarangan, dan bisa aja dia, mohon maaf, buang air besar, terus kemudian buang air besar dipegang, dipeperin lah ke dinding-dinding, semua segala macam. Itulah kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kebanyakan kalau mereka seperti itu, mereka rata-rata belum mendapatkan layanan dari psikiater atau dokter, dan belum menerima terapi farmakologi, sehingga mereka menjadi tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Kemudian ada ruang kesehatan PPGD, penanganan pertama gangguan darurat ya, dan juga di situ
tempatkan untuk ruang obat. Nah, di mana ruang obat ini juga nanti dijadikan juga tempat untuk meracik obat dari dokter, karena dokter itu kan menulis resep itu 1/2, 1/4 semua obatnya pagi, siang, sore, malam. Nah, ini harus ada petugasnya yang menyortir, mempersiapkan setiap hari untuk obat pagi, siang, sore sesuai dengan resep dokter. Dan kemudian ada ruang tidur klien. Nah, standar ruang tidur klien ini kalau laki-laki masih memungkinkan ada tempat tidur tingkat. Ya. Terus kemudian kalau usianya masih di bawah 50, masih memungkinkan tidur di tempat tidur tingkat. Tapi kalau di atas itu berarti sudah tidak bisa. Jadi kalau lembaga menyiapkan tempat tidur tingkat, tempat tidur yang di bawah diprioritaskan untuk mereka yang usia lanjut, ya, diprioritaskan untuk mereka yang usia lanjut. Yang usianya lebih muda, nah, diarahkan untuk tidur di atas. Dan di dalam nanti kita akan masuk apa saja sih ruang tidurnya, bagaimana sih. Terus kemudian ada ruang makan, terus kemudian ada ruang dapur, ya, dapur. Terus ada ruang cuci dan jemur, ada ruang kegiatan, ada ruang terbuka dan rekreasi, dan juga ada ruang besukan. Ini kebutuhannya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak memungkinkan seperti itu, ya berarti ada yang digabung dalam ruangan itu, misalkan ruang kantor administrasi sama ruang konselor perawat dijadikan satu. Ya, observasi klien itu wajib harus ada. Ya, untuk ruang ganti tulisan. Ruang kesehatan PPGD nggak ada, semua segala macam mungkin dicampur dengan ruang administrasi, silakan. Ya, tetapi itu untuk tahap awal. Tetapi pada pengembangan selanjutnya itu memang harus dipersiapkan, karena akan sangat riskan ya di saat mengalami kegawat daruratan, ditaruhnya di ruang konselor, yang lainnya udah nggak bisa kerja, administrasi juga nggak bisa kerja, semua segala macam, dan itu sangat mengganggu daripada sistem layanan. Di mana juga ruang kantor dan administrasi juga di sini dijadikan untuk menerima tamu, ya, menerima tamu untuk proses layanan intake atau masuk maupun pulang. Ya. Ini adalah kebutuhan ruangan. Nah, sekarang saya mulai merinci. Ruang kantor administrasi untuk apa aja sih? Ini Bapak Ibu. Ruang kantor administrasi untuk administrasi penerimaan keluarga klien atau lembaga perujuk. Ruang kantor administrasi ini juga kalau untuk administrasi penerimaan berarti di saat keluarga klien datang, disitulah dilakukan screening, disitulah dilakukan penandatanganan perjanjian masuk, semua segala macam. Ruang kantor administrasi juga untuk administrasi klien masuk dan keluar dari lembaga, yaitu ada screening awal, form penerimaan dan lain-lain. Dan juga untuk administrasi keuangan lembaga. Jadi di sini lembaga administrasi keuangannya ada di ruangan sini, di mana juga di bagian administrasi ini juga menangani uang jajan klien yang dititipkan oleh keluarga. Jadi klien tidak boleh memegang uang. Dan juga di ruang kantor administrasi ini untuk administrasi bantuan sosial dari pihak terkait. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena lembaga yang menangani penyandang disabilitas, apalagi yang terlantar, itu sangat mungkin untuk bisa mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Ya, kalau sekarang ini namanya bantuan atensi, asistensi, rehabilitasi sosial. Yang besarnya flat, ada 2,4 juta per tahun, bisa dipergunakan untuk permakanan, bisa dipergunakan untuk vokasional, bisa dipergunakan juga untuk obat daripada klien. Demikian untuk ruang kantor administrasi. Sekarang ruang konselor. Kenapa perlu ada ruang konselor, ruang atau perawat? Ini adalah ruang kerja mereka. Di sana mereka akan mengadministrasikan klien tersebut, yaitu
Mereka melakukan form observasi, biasanya di dalam standar pelayanan begitu klien masuk, 7 hari pertama harus diobservasi, dan itu harus ada formnya dan ditandatangani. Terus kemudian ada form konseling, terus kemudian juga ada laporan bulanan atau perkembangan klien yang harus dan wajib dibuat oleh konselor atau perawat yang mempunyai klien. Jadi per klien ya. Di ruang konselor dan perawat ini juga dilakukan konseling kepada klien. Di ruang kantor dan perawat ini juga dijadikan tempat untuk case conference atau manajemen kasus ya. Ya, di mana kalau di lembaga yang dahulu dan yang sekarang saya terapkan, seminggu sekali wajib diadakan case conference. Manajer kasusnya siapa? Manajer kasusnya kalau tidak ada program manajer, berarti kepala lembaga. Jadi kepala lembaga harus mengetahui permasalahan tiap klien berdasarkan laporan dari konselor dan perawat. Dan tindak lanjutnya seperti apa. Inilah yang menjadikan bukti otentik yang ada di lembaga jika mengalami masalah bahwa penanganan yang sudah dilakukan seperti ini sebelumnya. Dan juga ruang konselor dan perawat adalah penyimpanan personal thing atau barang-barang klien yang bukan pakaian atau apa, misalkan ada makanan atau biskuitnya, sikat giginya, semua. Jadi nggak semuanya ditaruh di dalam kamarnya klien. Klien itu yang ditaruh di kamarnya adalah kebutuhan, misalkan di kamar itu pakaian, kaos berapa lembar, ini berapa lembar, semua menjadi diatur, jadi kamar tidak penuh. Ini dia di ruang konselor dan perawat. Kemudian juga di ruang observasi klien atau ruang gaduh gelisah, apa sih yang dilakukan? Nah ini kita untuk menempatkan klien baru atau klien lama yang mengalami penurunan, ya, terus kemudian masuk di dalam kondisi gaduh gelisah, yang artinya mereka tidak bisa mengontrol diri, yang pada akhirnya bisa melukai dirinya sendiri ataupun bisa melukai orang lain. Jadi parameternya adalah itu. Semua klien baik baru ataupun lama, jika masuk ke dalam fase melukai ataupun orang lain, wajib dimasukkan ke dalam ruang observasi. Standarnya adalah maksimal 3 hari ya. Standarnya adalah maksimal 3 hari karena orang dengan gangguan jiwa ini semakin terkukung, semakin memicu sumber stresornya dia. Seperti itu. Jadi paling lama 3 hari. Tapi kalaupun mau lebih daripada itu, karena dia masih belum bisa minum obat, biasanya sih kalau di dalam 3 hari masih tidak bisa diberikan minum obat, itu akan dilakukan suntik. Ya, biasanya psikiater akan menyarankan suntik. Nah, siapa yang menyuntik? Nah, itu nanti SDM mana yang bisa menyuntik, nanti saya akan berikan satu keterangan. Nah, di sini ada ruang kesehatan atau penanganan pertama gawat darurat dan ruang obat. Di sini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik klien. Ini seminggu sekali ya, wajib dilakukan pemeriksaan fisik, tensi. Kalau mereka punya gula darah, biasanya ada histori gula darah, itu harus diinikan. Terus kemudian hal-hal yang lain ya, tensi, nadi, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kesehatan fisiknya dia. Terus kemudian juga untuk tempat penanganan pertama gawat darurat, lembaga rehabilitasi untuk disabilitas mental, ini sangat mungkin terjadi kegawat daruratan. Contoh kasus, klien tiba-tiba mendapatkan batu dan dia mendatangi temannya, dipukul kepala temannya tanpa ada sebab. Itu bisa terjadi dan menimbulkan pecah kepala sesama klien dan harus ditangani gawat. Nah, ini ditangani di ruang kesehatan dahulu, ruang kesehatan atau PPGD, baru dibawa ke rumah sakit. Atau klien berantem. Nah, berantem. Kalau saya pernah mengalami klien berantem, temannya kebetulan badannya kecil, diangkat,
terus kemudian dibanting di atas lututnya dia, meninggal di tempat. Nah ini juga dibawa ke PPGD dulu, diberikan oksigen semua dan dibawa ke rumah sakit. Nah ini pentingnya PPGD di dalam lembaga rehabilitasi. Dan kemudian tempat untuk menyimpan dan meracik obat. Nah biasanya kalau tidak ada apotek sendiri berarti kan setelah dibawa ke psikiater, tebus obat. Nah obat ini ditaruh di ruang obat dan harus ada petugas yang mempersiapkan obat sesuai dengan klien, sesuai dengan ininya, pagi, siang, sore, jadi setiap hari itu udah dibikin. Dan biasanya ngeraciknya itu sore, sehingga besok paginya konselor atau perawat akan membawa obat tersebut. Jadi setelah klien makan pagi, dia langsung diberikan obat untuk diminum. Ini dia pentingnya ruang kesehatan dan PPGD dan juga ruang obat. Selanjutnya, ini ruang tidur klien. Nah, ini penting. Yang pertama ya, kamar harus ada kamar mandi atau WC di dalam. Kenapa? Penyandang disabilitas mental tidak bisa menahan kencing. Jadi frekuensi kencingnya mereka atau buang buang air kecilnya itu sangat sering. Nah, jadi mereka perlu ada kamar mandi atau WC di dalam. Terus kedua, kenapa perlu kamar mandi atau WC? Karena kamar perlu ditutup setelah jam tutup kamar. Ya, contoh misalkan malam jam 6 sore, itu dia udah dimasukin ke dalam kamar dan baru dibuka lagi jam 7. Kenapa seperti itu? Karena mereka setelah makan, minum obat, masuk ke dalam kamar, nah, kemudian mereka harus istirahat. Ya, istirahat cukup inilah yang penting buat mereka. Terus kemudian juga jam 12 sampai dengan jam 3. Ini juga perlu mereka dimasukkan ke dalam kamar untuk istirahat. Walaupun cuma 3 jam, ya 3 jam paling tidurnya juga sekitar 2 jam untuk paling banyak. Tetapi disinilah mereka juga perlu waktu istirahat. Orang dengan gangguan kejiwaan tidur yang cukup dan berkualitas sangat membantu untuk pemulihan. Dan kemudian juga kamar tidur klien. Nah ini harus diperhatikan sirkulasinya ya. Jadi kalau kamar itu 4x4, ada kamar mandi di dalam, itu bisa untuk 4 orang. Ya, bisa untuk 4 orang. Tetapi kalau 3x4 itu cuma bisa 2 orang dengan tempat tidur tingkat. Ya, karena kalau dibikin 2 tempat tidur yang tidak tingkat, sirkulasinya mereka di dalam kamar tuh bisa aja berjalan-jalan keliling, mundar-mandir, dan di saat kamar itu terlampau rapat dan tidak ada akses untuk mereka membuat sirkulasi di dalam kamarnya ini bisa terjadi keributan di dalam kamar. Seperti itu. Jadi penting untuk mempersiapkan space yang lebih di kamar, jadi supaya mereka bisa mempunyai ruang yang lebih daripada seperti layaknya kita manusia yang normatif. Ya mereka nggak punya kemampuan. Kalau misalkan terlampau sempit-sempit, nah, yang terjadi adalah seperti itu, bisa terjadi perkelahian di dalam kamar. Selanjutnya adalah pentingnya ada ruang makan. Kenapa perlu ruang makan? Banyak lembaga rehabilitasi tidak mempersiapkan ruang makan. Banyak lembaga rehabilitasi hanya memberikan mereka makan di nasi bungkus. Jadi mereka makan pakai tangan, ya di mana aja tanpa cuci tangan, semua segala macam. Nah ini di dalam standar rehabilitasi dan rehabilitasi yang saya kelola tidak diperbolehkan seperti itu. Karena makan adalah salah satu terapi buat mereka. Yang pertama, mereka harus mencuci tangan kebersihannya. Terus kedua, mereka harus membawa minumannya sendiri, ya dipersiapkan. Terus ketiga, mereka harus duduk yang rapi.
Terus keempat, mereka makan di makanan yang sudah dipersiapkan dan duduk teratur. Dan setelah selesai makan, mereka wajib menuju konselornya untuk mendapatkan obat. Nah ini dia. Itu adalah terapi. Jadi di dalam ruang makan itu sudah terjadi terapi komunitas. Dan di ruang makan ini dilayani bukan hanya kalau yang sudah berjalan itu adalah dilayani oleh klien sendiri. Konselor atau perawat itu hanya menjadi petugas yang mengawasi saja. Seperti itu. Yang tidak makan di ruang makan adalah klien yang mengalami keterbatasan fisik. Misalkan kalau harus pakai kursi roda, tidak bisa ke ruangan semua. Ya. Dan juga karena usia lanjut ya. Kalau dia harus berjalan semua segala macam. Oke. Dan klien yang sedang berada di ruang observasi atau gaduh gelisah ini boleh diantarkan kepada mereka, tapi kembali lagi standarnya tidak boleh ada barang-barang atau peralatan makan yang tajam atau dalam bentuk besi atau apapun. Jadi harus dalam bentuk piring plastik, sendok plastik atau melamin seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang berkaitan dengan sendok besi atau garpu, itu nggak boleh. Karena itu bisa menjadi alat yang membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Sampai di sini saya kecepatan nggak ya Bapak Ibu? Cukup sih, oke, Pak. Kan akhirnya direkam. Oh ya, oke. Perlu adanya ruang dapur. Ya, kenapa ruang dapur? Diperlukan dapur yang bersih dan peralatan masak dan makan yang layak. Petugas dapur dapat mempersiapkan makanan dengan menu yang dipersiapkan. Jadi biasanya kalau nanti akan diakreditasi, menu makanannya mana? Ditanya. Nah, yang paling bagus itu adalah kita yang mengelola lembaga rehabilitasi mempersiapkan standar menu hari per hari selama 21 hari. Jadi nanti akan menunya kembali lagi setelah 21 hari ke-22 kembali ke menu awal lagi, seperti itu. Nah, ya. Tetapi ada juga lembaga rehabilitasi yang membuat menu hanya untuk 1 minggu. Jadi Senin sampai Minggu, kembali lagi ke Senin sampai Minggu. Tetapi biasanya kliennya yang akan mengerti itu. Ini lagi komplainnya dari klien. Ya. Terus kedua juga petugas dapur wajib untuk mempersiapkan makanan klien dengan menu khusus. Contohnya dia tidak boleh makan yang keras-keras, jadi dibikinin khusus nasi yang lembek karena sakit fisiknya. Atau tidak boleh terlampau banyak garam karena dia memiliki gula. Nah, berarti masaknya ini sebelum dikasih garam, masakan ini udah diangkat duluan, disisihkan untuk klien tersebut. Nah, ini dia. Ini penting, petugas dapur. Petugas dapurnya siapa? Kalau kliennya masih 1 sampai 10 masih bisa dikerjakan oleh staf. Ya, seperti lembaga rehabilitasi saya di Bangka saat ini, itu ada 10 orang, bahkan kalau digabung dengan NAPSA itu ada 21 orang. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakannya malah klien. Kita yang mengawasi mereka, kita yang memberikan petunjuk menu, semua segala macam. Yang terpenting harus diawasi. Dan peralatan yang berbahaya setelah selesai masak langsung dikumpulkan dan disimpan. Jadi mereka tidak boleh memiliki akses untuk barang-barang yang berbahaya. Kecuali saat mereka yang bertugas di dapur. Jadi ini namanya terapi terapeutik. Jadi mereka bisa mengerjakan sesuai dengan divisinya masing-masing. Kemudian ruang cuci dan jemur. Nah, karena klien ini kalau 1 mungkin oke, ya banyak. Tetapi sebaiknya ada ruang cuci yang ada mesin cucinya, ya. Karena ini nanti 1 sih. Kita menyuci diri sendiri mungkin oke, tapi kalau nyuci untuk orang lain, nyuci, terus apalagi kalau ada kotoran, semua segala macam, rasanya nanti akan menimbulkan hal-hal
yang tidak diinginkan. Nah, ini lebih baik jika memang mau membuat satu lembaga rehabilitasi, tolong dipersiapkan mesin cuci dan juga untuk jemur pakaiannya. Ruang kegiatan untuk apa sih? Nah, ruang kegiatan itu boleh dalam bentuk ruangan tertutup atau ruangan terbuka dalam bentuk gazebo atau pendopo. Ya, di situ diadakan untuk kegiatan ibadah. Ya, bisa juga itu untuk kelas belajar mengajar. Jadi nanti ada timetable-nya. Terus juga ada psikoterapinya di situ untuk memberikan terapi kepada klien. Ini ruang kegiatan. Terus kemudian ada ruang terbuka atau ruang rekreasi. Penyandang disabilitas atau ODGJ ini membutuhkan ruang terbuka. Yang pertama untuk berjemur matahari pagi. Jam 6 pagi, jam 7 mereka keluar, mereka biasanya berjemur dahulu. Setelah berjemur baru mandi baru mereka makan. Ya, kenapa mereka perlu berjemur dan berjalan itu untuk melatih atau menterapi motorik mereka, tubuh mereka. Terus kemudian ruang terbuka ini juga bisa dijadikan tempat untuk olahraga buat mereka dan juga tempat untuk relaksasi. Jadi harus diingat kenapa relaksasi. Sebagian besar kehidupan mereka itu kalau di dalam yang di kamar, jam 8 sampai jam 7 mereka di kamar. Ya. Terus kemudian jam 12 sampai dengan jam 15 mereka ada di kamar. Waktu mereka berada di luar itu menurut saya sangat sedikit ya. Tetapi kalau memang mau dibuka lebih lama, ada efeknya. Efeknya adalah mereka menjadi tidur tidak teratur, tidur semau-maunya, dan ini sangat mengganggu pemulihan mereka. Dan saat pulang ke rumah, mereka tidak bisa mengatur diri untuk supaya bisa hidup tetap teratur. Seperti itu. Ini ruang besukan. Kenapa perlu ada ruang besukan? Jadi dipisah. Karena kadang-kala kita berpikir kalau dibesuk ya ketemu aja di dalam. Nah sebenarnya itu kurang tepat ya. Saya katakan kurang tepat. Kenapa? Ini dia. Ya, pertama untuk klien dan keluarga berinteraksi. Ya. Kenapa perlu ada klien dan keluarga berinteraksi? Konselornya juga bisa memperhatikan bagaimana kondisi klien tersebut saat bertemu dengan keluarga dan menjadi catatannya dia untuk bisa dilakukan terapi-terapi selanjutnya. Dan jika dibawa di dalam case conference, itu biasanya ada saran-saran apa yang mau dilakukan, disetujui atau tidak, semua segala macam. Dan kemudian yang paling ketara sekali itu menimbulkan kecemburuan dari klien yang lain. Kita harus ingat nggak semua klien itu yang orang dengan gangguan jiwa akan sering dibesuk. Ya, kalau yang sering dibesuk mungkin keluarganya sangat peduli, tapi kalau keluarganya kurang peduli, wah ini bisa bertahun-tahun malah nggak dibesuk. Ya, cuman hanya kirim uang, kurang uang. Nah ini sumber stresor sebenarnya bagi klien lainnya yang tidak dibesuk di saat mereka melihat teman keluarganya, dicium keluarganya, dan ini bisa menimbulkan kekambuhan bagi klien yang lain, dan ini sangat repot. Makanya ruang besukan sebaiknya dipersiapkan terpisah kalaupun ini ya tidak dilihat oleh klien yang lain. Sekarang ini kita masuk ke masalah inti, kebutuhan sumber daya manusianya. Ini dia, kalau pengurus inti lembaga sudah ada, ya, tetapi kebanyakan kan pengurus inti lembaga hanya ada di akte, hanya menandatangani aja semua segala macam, tetapi jarang sekali pengurus inti lembaga itu berkutat di dalam lembaganya. Banyak ada juga yang berkutat, tetapi lebih banyak pengurus inti lembaga tidak ada. Contohnya, jika ini didirikan oleh satu lembaga gereja, pengurus intinya misalkan pembinanya adalah pastornya, kan pastornya nggak mungkin tiap hari di situ. Ya, makanya di situ ada pengurus inti lembaga. Kalau tidak ada program director, biasanya program director itu merangkap ketua lembaga ya.
Tapi kalau tidak ada, bisa langsung aja di shortcut ke program manager. Program manager harus memahami dan merunning program keseharian dan juga menjadi case manager bagi di dalam case conference setiap minggunya. Program manager juga yang menandatangani laporan semua konselor dan perawat, dan juga program manager yang menandatangani laporan kepada keluarga. Kemudian ada staf administrasi, di mana tadi saya sudah kasih tahu fungsi dari staf administrasi, dan ada perawat dengan STR. Ini kenapa ada perbedaan antara perawat dengan STR dan non-STR? Perawat dengan STR ini dia mempunyai hak untuk menyuntik, menginfus, ya, itu dia, merawat luka-luka, merawat luka-luka, semua segala macam. Dia mempunyai sertifikat, ya, diperlukan sekali. Jadi perawat yang memiliki STR perlunya berapa orang? 140 orang klien yang saya kelola, saya hanya meminta satu perawat yang memiliki STR karena dia yang bertugas nyuntik untuk segala macam. Terus kemudian kita memerlukan perawat non STR. Kenapa perlu perawat non STR? Mereka ini bisa menjadi mentoring atau membimbing konselor atau mentor yang tidak memiliki kemampuan atau ilmu kesehatan jiwa seperti itu. Ya. Tapi kalau bagaimana kalau cuma punya satu perawat dengan STR, itu sudah cukup. Kenapa saya katakan demikian? Satu orang konselor itu mampu melayani 10 orang klien. Jadi Bapak dan Ibu, kalau punya 2 orang konselor, berarti sudah bisa melayani 20 orang. Kalau punya 2 orang konselor dengan 1 perawat STR, berarti sudah bisa melayani 30 orang. Nah, ini sudah bisa membuat breakdown ya, sebenarnya berapa sih kebutuhan biaya lembaga untuk SDM. Ya. Petugas dapur, ya kalau sudah mencapai 25 orang, sebaiknya sudah ada petugas dapur. Tetapi kalau di bawah itu bisa dilakukan dengan kombinasi terapeutik komunitas, yaitu klien yang diberikan tugas untuk memasak dengan pendampingan. Dan juga perlu adanya petugas keamanan. Jika lembaga ini ada konselor yang tinggal di dalam, ya mungkin kalau untuk jumlah 1 sampai dengan 20 orang, itu tidak perlu ada petugas keamanan. Tetapi kalau udah lebih daripada itu, minimal harus ada 1 petugas keamanan, minimal untuk di malam hari saat mereka berada di dalam kamar. Ini penting petugas keamanan, karena kadang-kadang konselor sudah klien masuk kamar, mereka pergi kemana hanya ditinggalin 1 orang. Nah, bisa mengalami krisis di dalam lembaga karena klien itu mengalami penurunan dan kejadian-kejadian. Konselor 1 orang ini akan sulit untuk menangani hal-hal seperti itu. Ini kebutuhan lembaga berdasarkan jumlahnya berapa orang atau berapa orang berdasarkan disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan jumlah klien yang dirawat. Jadi pertama, jumlah tempat tidurnya berapa? Kalau disediakan jumlah tempat tidurnya 10, ya berarti hanya perlu perawat STR sama konselor 1, udah cukup itu. Ya, jadi bisa mereka saling bergantian. Nah, ini standar operasional prosedur adalah untuk mengatur tugas dan tanggung jawab dalam alur layanan yang diberikan oleh lembaga. SOP ini mengikat mulai dari pengurus lembaga, program manajer, staf administrasi, perawat, ya sampai dengan klien dan keluarga klien. Ini ada SOP-nya semuanya di dalam standar pelayanannya. Nah, ini sangat penting
Karena inilah nanti SOP inilah yang akan melindungi lembaga di saat mengalami satu permasalahan. Yang pertama, itu melindungi klien yang dilayani, artinya apa? Pengurus inti lembaga, program manajer, 1 sampai dengan 8, itu tidak boleh memukul dan menganiaya klien yang dilayani. Ya. Yang kebalikannya adalah keseringannya kita yang melayani yang dipukul oleh klien tersebut. Ya, makanya ada standar kalau di dalam pelatihan nanti, bagaimana sih menangani klien yang sedang mengalami peningkatan atau penurunan gejalanya, penurunan artinya gangguannya meningkat, itu bagaimana sih? Nah, itu ada caranya supaya kita tidak dipukul oleh klien. Seperti itu. Terus kemudian melindungi petugas layanan. Nah, ini SOP-nya nanti ada. Jika sedang menangani klien yang sedang emosi, SOP-nya adalah dia harus berbicara dengan klien melebihi, waktu menghadapi klien itu berbicara melebihi dari jangkauan tangan klien tersebut. Jadi harus mengira-ngira, ini tidak boleh lebih dekat daripada jarak jangkauan tangan klien tersebut. Terus diantaranya juga di saat berbicara klien yang ini harus didampingi oleh orang lain, security misalkan atau konselor yang lainnya. Ini untuk melindungi petugas layanan. Ketiga, melindungi lembaga. Nah ini, kalau klien sudah terlindungi, petugas layanan terlindungi, otomatis lembaga juga akan terlindungi jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Yang keempat, SOP diperlukan untuk mempertahankan kualitas layanan yang diberikan. Jadi seorang pengurus inti atau ketua yayasan itu sebenarnya lebih banyak bagaimana sih SOP itu bisa berjalan. Dan SOP ini dibuat bukan berdasarkan awang-awang. Jadi dibuat bukan untuk tidak bisa dilaksanakan, itu yang saya maksud. Tetapi SOP ini dibuat untuk dapat bisa dilaksanakan. Makanya penting nanti di saat menyusun SOP layanan, apa sih yang kita harus lakukan ini, dan semuanya harus bisa. Artinya bukan dibuat untuk tidak bisa dilayani, tidak bisa dilakukan, tapi dibuat untuk bisa dilakukan dengan standar SOP ini. Jika terjadi masalah yang mungkin berakibat hukum, lembaga sudah memiliki bumper. Ya. SOP-nya sudah ada. Terus kemudian adalah untuk meningkatkan kepuasan layanan yang diberikan. Nah ini sebenarnya kalau SOP semua berjalan, yang terjadi adalah kalau kita melayani klien perawat yang berbayar, klien disabilitas mental atau ODGJ ini sebenarnya adalah klien yang long term. Ya, long term artinya apa? Kalau di NAPSA 3, 6, atau 12 bulan habis itu selesai. Tetapi klien disabilitas ini bisa aja mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tetap ada di lembaga. Ya, karena berbagai macam hal, keluarga mampu tetapi tidak ada yang menangani. Artinya tidak ada orang yang menjadi pengawas minum obat daripada klien itu kalau pada di rumah. Jadi kalau dia sendiri dia tidak terkontrol. Kalaupun klien itu pulang, kasus yang sama juga akan terjadi. Ya biasanya kalau keluarga tidak betul-betul mempersiapkan diri, siapa pengawas minum obatnya, siapa partner recovery-nya, siapa yang bisa dihormati oleh klien tersebut untuk bisa memberikan pengarahan, semua segala macam, biasanya akan terjadi kekambuhan mulai dari 6 sampai dengan 12 bulan, biasanya akan kembali. Jadi kalau di dalam guyonan kami di rehabilitasi, klien reporter namanya. Tapi jika keluarga siap, banyak yang tidak kembali lagi. Bahkan satu hal, di saat klien sudah menyadari sakitnya dan dia sudah mengenal gangguannya, biasanya dia tidak kembali lagi. Biasanya hanya telepon, kita sarankan untuk segera ke psikiater. Karena kenapa? Gangguan yang berbeda membutuhkan perawatan atau intervensi dari farmakologi yang juga spesifik dan berbeda. Sudah cukup saya ini kan. Mungkin sekarang saatnya untuk tanya jawab kali ya.
Siap. Iya, Pak. Perawat dengan STR itu apa sih? STR itu sama, dokter kan ada STR-nya. Kalau dokter STR-nya tidak berlaku, dia tidak boleh praktek. Singkatan STR, STR itu Singkatan apa, Pak? Surat surat keterangan profesi sebenarnya. Oh, Jadi itu penting. Kalau misalnya kita menerima perawat dalam kurung nurse, kita harus tanya ada STR-nya nggak? Karena biasanya standar gajinya berbeda antara standar gaji perawat yang non STR seperti itu. Kalau boleh tahu, nanti bisa tanya Bapak ya, kayak biaya-biaya standar gaji segala macam. Oh ya, pasti. Paling tidak ini membuka wawasan. Ya, membuka wawasan. Bagaimana sih mengelolanya? Makanya kan saya juga belum tahu sudah sampai di mana. Ya. Tahap 1 atau tahap 2 seperti itu. Jadi paling tidak kalau udah lewat tahap kedua sudah ada tempatnya yang bisa saya rekomendasikan. Paling ini kapasitasnya bisa berapa klien. Kira-kira seperti itu. Kebutuhan minimal dalam lembaga seperti saja itu bisa saya yang bisa saya support ya untuk tim ini. Berarti tadi kita kepikiran sebenarnya mau lembaga yang benar-benar non-profit. Kalau udah kayak begini sih memang kayaknya perlu ada profit ya Pak untuk mengelola dengan baik ya Pak. Ya, jadi kalau banyak sekali orang membuat lembaga terburu-buru, mohon maaf ya, terburu-buru, pada akhirnya di tengah jalan nggak siap, bubar. Sayang, artinya jiwa spirit kita yang sudah kita tanamkan lebih baik. Saya memberikan edukasi ini supaya benar-benar siap. Nah, sekarang juga seringkali, kita dapat tempat nih, boleh dapat pinjam. Saya menyarankan jika mendapatkan pinjaman tempat, itu harus ada jaminan 5 tahun boleh ditempati. Ya, kenapa? Jika lembaga ini dikelola dengan baik dan benar dalam 5 tahun, apalagi yang didukung bertekuk lutut di hadapan Tuhan, pasti bisa mempunyai lembaga sendiri yang nggak perlu dipinjamkan. Seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya beberapa, walaupun kita belum tentu buka misalnya seperti Pak ini bilangnya, tapi setidaknya kita ini mau belajar semuanya di sini ya. Sorry, nanti mungkin kita pakai di tempat lembaga. Jadi suaranya kecil. Oh ya, sorry, pakai ini soalnya. Baik. Pak, berarti emang dari konselornya sendiri harus yang bersertifikasi ya untuk akreditasinya, kalau sarjana psikologi atau apa gitu. Ya, sebenarnya yang diperlukan itu orang yang mau melayani dahulu. Ya, orang yang mau melayani mereka yang berkebutuhan khusus. Ya, artinya orang yang mau melayani ini kan mau merendahkan yang sedemikian rupa. Berbicara dengan penyandang disabilitas ini kan frekuensinya harus berbeda. Kita nggak bisa menetapkan frekuensinya sesuai dengan standar kita. Tetapi kita yang harus menurunkan frekuensi kita supaya kita bisa nyambung sama mereka. Seperti itu. Itu butuh kesabaran, butuh orang yang betul-betul mau melayani. Ya, yang disabilitas itu sangat peka terhadap gestur tubuh. Ya. Mungkin kita minum semua segala macam, tapi perasaan tidak suka kita, takut kita, perasaan jijik kita, itu sangat mereka bisa baca melalui gestur tubuh. Hati-hati. Makanya kembali lagi, siapa yang betul-betul mau melayani mereka dulu. Jadi sebenarnya itu yang kita persiapkan. Kalau di tingkat manajerialnya sih mungkin lebih mudah ya. Tapi yang melayani langsung ini yang paling penting. Kalau saya sih cenderung
Kalau memang punya banyak uang, oke, hire perawat lah, semua segala macam. Tapi kalau kita memang benar mau melayani semua segala macam, perlu dicari orang yang betul-betul mau melayani dahulu. Ya, kalau kita punyanya misalkan perempuan, berarti belum ada yang laki. Jangan menerima klien laki dahulu. Kita perempuan dahulu. Supaya kenapa? Karena belum ada yang lakinya untuk melayani. Ya. Benar. Terus kedua, yang paling mudah itu, yang sangat mungkin itu adalah meng-hire mereka yang dari sekolah teologi ya mungkin, yang mereka mau ini, karena mereka harus benar-benar urgent kan, pelayanan semua segala macam. Nah ini apa namanya itu bisa juga bisa kita ambil seperti itu jiwa-jiwa mereka yang mau melayani seperti itu. Jadi yang paling penting, kenapa saya punya harapan besar di tim ini? Karena tim ini adalah tim pelayanan. Jadi sangat mungkin kalau saya presentasikan mungkin berat, ya mungkin berat. Tetapi menjadi tidak berat di saat Bapak dan Ibu solid, benar-benar mau melayani. Walaupun tempatnya mungkin masih belum, artinya belum melayani banyak orang. Tapi tiba-tiba kita bisa layani dulu, misalkan dengan sesuai dengan kapasitas yang ada seperti itu. Tapi jangan cari kan di dalam kompleks. Kenapa jangan rumah di dalam kompleks? Karena ini bisa aja berteriak. Serius loh Pak. Ya, betul Pak, betul. Jadi kalau misalkan mau cari misalkan kontrak atau apa, boleh-boleh aja ada orang yang mempunyai satu kepedulian, tapi cari lingkungan yang di luar daripada kompleks. Seperti ya. Pak Yakob kalau boleh tanya, Pak Yakob sendiri udah melayani sampai sekarang buka sendiri itu berapa lama? Saya di Yayasan Benuai masuk ke 8 tahun ya. Oh, sampai sekarang Bapak mandiri ya Pak, bukan sendiri? Ya, saya sekuler. Sebelumnya saya tambangan 10 tahun. Oh, apa Pak 10 tahun? Ren, sorry, itu mic-nya dimatiin dulu. Sama dengan Bung Bobi di Nusa Kambangan. Oh, oke. Sekolah ya Pak. Ambil S5-nya. Wah, luar biasa. Baik. Tahun berapa Pak Bernard? Ya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa di sana? 2004 sampai 2014. Kalau di sana tepatnya 2015. Wow. Berarti 10 tahun ya Pak? 2005 sampai 2014. Wow. Baik. Kita dari tim Amalov di sana dari tahun 2009. Masuk kemana? Saya mulai dari Lapas Besi. Terus pas saya sudah khotbah di seluruh lapas Nusa Kambangan. Kok nggak ketemu? Saya pemuka loh. Iya ya. 6 lapas gitu, saya keyboard di sana di gereja. Biasanya saya melayani keyboard, PL. Wah, coba nanti saya lihat apa nama. Malah kita tetap saya lah. Kalau kita fokus lagi coba Mas untuk pertanyaan. Ya. Silakan yang lain boleh tanya kalau mau. Pak, kalau misalnya kita kayak bikin begini Pak, kan di Amerika tuh saya lihat ya ada yang model sistem gitu loh, keliling gitu Pak, rontek terus ditanya kayak komsel gitu ya. Tapi dengan gejala-gejala yang spesifik, misalnya narkoba, yang kecanduan alkohol. Nah, itu pendampingnya itu apakah perlu seorang psikolog atau just trainee aja ya? Ini harus spesifik pelayanannya untuk kecanduan atau untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Ini harus spesifik. Okay. Ya. Kalau misalkan untuk mereka dengan masalah kecanduan narkobanya, itu ada programnya namanya NA Meeting. Nah, ada ya? Apa namanya Pak? NA Meeting. NA Meeting. Itu bisa nanti itu Bapak atau ada satu kelompok atau satu
gimana tuh Pak? Anything tuh programnya tuh Pak? Ya, kalau dijelasin panjang lagi. Tetapi siap. begini, jika ada itu hanya pertemuan mingguan biasanya. Ya. Jadi pertemuan mingguan, di mana di situ intinya adalah bisa sharing. Terus kita bisa menerima mereka apa adanya, bukan adanya apa gitu. Ya, apa adanya, ya, ada apanya. Ya. Dan kita menghargai mereka di saat mereka clean 1 jam aja kita hargain. Saya tidak pakai narkoba baru 1 jam. Oke. Wow. Tapi masuk di dalam ruangan sesi tersebut tidak boleh membawa narkotik atau apa, dia harus bersih. Nah, atau 1 hari nanti pas pertemuan minggu depannya, aduh saya nanti dia sharing lagi, saya gagal dan saya mungkin, tapi saya bisa mempertahankan yang terbanyak misalkan 24 jam saya clean. Itu harus kita appreciate gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan, itu namanya NE meeting. Nah, mana mereka menceritakan, terus kemudian juga mereka mulai diberikan pelajaran 12 namanya, itu perlu memang orang sponsor namanya. Misalkan saya yang sudah clean sekian lama, saya menjadi sponsornya dia, artinya saya menjadi mentoring dia gitu loh, menjadi mentor. Tetapi ya, mentor yang bersaksi. Ketemu di dalam itu, ya itu intinya adalah kita tempat berkumpul, terus untuk sharing, menerima mereka apa adanya, dan biasanya kalau udah menginikan NE berarti tidak berafiliasi pada pihak manapun, ya harus ada pecandu itu sendiri. Terus kemudian tidak mendapatkan bantuan dari pihak manapun, jadi hanya antara dari mereka atau dari kita dengan kita. Nah, tetapi kalau tidak mau membawa NE meetingnya, tetapi konsepnya mau kita bawa, itu bisa aja, misalkan sponsornya dari gereja Bapak, ya kita adakan seperti itu, tapi tidak disebut NE meeting, tetapi fellowship lah, fellowship dengan ini. Jadi mereka boleh mengapresiasikan apa saja, tetap. Yang paling penting itu menerima mereka dulu. Jadi artinya begini, tidak ada satu metode rehabilitasi manapun yang bisa mengklaim bahwa ini yang terbaik. Ya, setuju. Ya, rehabilitasi itu ada orang cocok dengan ini meeting, dia pulih banyak sekali, bukannya 1-2 ribuan bahkan ya. Banyak juga orang yang pulih dengan rehabilitasi dengan sistem terapeutik community. Ada juga orang yang pulih karena rehabilitasi dengan kearifan lokal. Ada juga orang yang pulih karena rehabilitasi dengan doa-doa, puasa, semua yang seperti Nasrani lakukan, semua segala macam, pujian, penyembahan, banyak ya. Tetapi tidak bisa satu program pun yang bisa mengklaim bahwa ini adalah yang best, yang terbaik seperti itu. Karena kebutuhan seseorang untuk pulih itu macam-macam. Oke. Kalau gitu, terus kalau tadi kan narkoba Pak, kalau untuk orang yang dengan gangguan mental illness, ya taruhlah menengah ke bawah gitu ya Pak, yang belum sampai mengalami gangguan schizophrenia segala macam tuh, bisa juga ya Pak? Sangat bisa. Itu yang kami lakukan di Bangka. Karena di Bangka itu saya memang mengkhususkan diri untuk disabilitas yang terlantar ya. Jadi diadakan program itu week care misalkan, seminggu sekali. Mereka kita jemput, kita kumpulkan, adakan satu kegiatan. Apalagi kalau mereka Nasrani, kita bisa bawa dalam bentuk fun, games, dan juga langsung edukasi. Terus kemudian juga di assessment kebutuhan dia apa sih. Nah, banyak sekali ODGJ yang terlantar ini, keluarganya sebenarnya dia sudah didaftarkan BPJS. Coba nanti kalau Bapak udah mulai masuk ya ke dalam layanan, nggak bisa nebus obat BPJS-nya karena BPJS-nya sudah bertahun-tahun tidak dibayar, kan denda. Nah, ini harus dibayarkan, kemudian harus dilaporkan atau kita asistensi dengan dinas sosial supaya mereka bisa dirubah dari BPJS
mandiri menjadi ke PBI, sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan dan obat. Yang paling berat buat ODGJ yang terlantar ini adalah bagaimana mereka bisa mengakses layanan kesehatan dan obat. Oke. Baik. Nah, terus kalau untuk para pembinanya kan tadi selain dari orang-orang yang sudah sembuh ya tentunya ya Pak, dan juga punya hati mau melayani. Terus kalau yang semi profesionalnya itu perlu ada juga ya Pak pendamping? Ya, saya sendiri sebenarnya kan basically-nya tidak ada dengan masalah kesehatan jiwa, cuman karena mau belajar. Ya. Mau belajar dan kemudian diakui, kira-kira seperti itu. Luar biasa Pak. Luar biasa. Iya, itu lebih jago daripada dokter. Luar biasa. Nah seperti itu. Jadi artinya kalau saya bisa, yang lainnya juga bisa sebenarnya. Ya, tentu. Makanya kembali. Ya. Kalau saya hanya melihat satu potensi, siapa orang-orang yang mau melayani dahulu. Karena dengan adanya orang-orang yang mau melayani, terus dia belum tercipta culture ya. Ini yang paling ya. Kalau sudah tercipta culture, mau dirubah itu susah. Biarpun mereka sudah punya keinginan melayani ya, sudah mau, tapi culture-nya udah terbentuk. Jadi susah sekali. Ibaratnya gini, gelas yang sudah penuh dengan air kita isi ya kebuang aja. Nggak bisa mengosongkan dirinya untuk bisa menerima hal yang baru untuk masuk dalam pelayanan. Jadi intinya karakter orang yang mau melayani terus siap karakternya lebih terbuka, dia open mind semua segala macam. Ya, baik, itu saya setuju Pak, saya setuju. Nah, terus kalau boleh tahu lagi, tanya Pak terakhir dari saya sih, apakah ada silabus-silabus yang kita bisa belajar kayak misalnya itu kemarin seminar yang kemarin diadain itu bagus yang tadi saya bilang isian. Walaupun nanti kita nggak isian kali ya, tapi kita tahu tuh ada gitu Pak. Apakah ada pas seminar silabus? Sebenarnya begini, kesehatan jiwa ini kan adanya di Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, sama psikiatri ya, ilmu psikiatri. Ya. Saya sendiri waktu di Yayasan Penuai, begitu saya jadi ketua, sumber daya manusia yang paling terlantar adalah mereka yang melayani disabilitas mental. Karena nggak ada, Pak. Oke. Kita mau sekolahin nggak ada. Adanya adalah di sekolah perawat, mereka dapat pendidikan dasar untuk mengenai kejiwaan, seperti itu. Makanya rekomen saya yang pertama adalah perawat dahulu. Ya, tetapi kalau tidak ada, itu bisa kita lengkapi. Ya, bisa kita lengkapi. Jadi saya sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan ada 15 modul ya. 15 modul pelatihan untuk ininya. Nah, itu semua sudah di lembaga yang dahulu itu sudah memiliki sertifikat dari 15 modul tersebut. Salah satunya itu mengenai tes kesehatan jiwa, tes ada lagi mengenai GAF, terus WODA, semua segala. Karena ini kalau dipelajari kita mampu menilai kondisi seseorang dan bagaimana menterapinya, sebenarnya itu. Terus kemudian juga saya mempelajari karena kliennya banyak, obatnya saya juga mempelajari. Kebetulan saya ketua dan saya juga peduli pada mereka, jadi gangguannya saya baca case conference semua. Jadi saya kira-kira udah tahu nih kalau gangguannya ini obatnya ini aja tambahin, dan biasanya persis. Oke. Di dokter sudah. Cuman bedanya nggak bisa ngeresep aja. Ya, berarti Pak kayak 15 modul itu, apakah 15 modul itu hanya untuk konselornya doang? Yang memang harus bertugas di rumah sakit, atau kita bisa pelajari semuanya Pak, misalnya kayak yang tadi saya bilang untuk bikin round table begitu ya, yang sementara kita lakukan itu dulu kan Pak, sementara kita lakukan itu dulu Pak, kita bentuk itu sebenarnya kalau memang udah berjalan, sudah, maksudnya saya kan perlu tahu tahapannya sudah sampai mana. Nah, setelah tahapannya sampai mana, sudah ada enggak orangnya seperti itu, nah baru mulai masuk di dalam pelatihan kepada mereka. Ini pelatihan juga bisa kita berikan secara gratis kok ya, nggak perlu membayar.
Puji Tuhan, Pak. Yes, untuk kemuliaan Dia. Intinya kan Ya, terus Pak. ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin. Yes, amin. Melayani. Memang kita melayani dengan tujuan itu, Pak, karena kita melihat banyak kasus-kasus bunuh diri dengan sia-sia. Itu loh, Pak. Belas kasihan kita pada jiwa-jiwa. Ya, jadi seperti itu yang apa sih bisa itu kan nanti mungkin saya akan visit apa sih yang sulit buat mereka. Oke, mungkin nanti mulai dipersiapkan form-formnya, dimulai dari ini aja. Ini loh form yang harus kalian isi karena kalau disabilitas itu lebih banyak kecenderungannya melalui observasi. Konseling itu bisa hanya waktu ngobrol, itu sudah bisa dikatakan konseling. Bukan konseling seperti layaknya orang konseling dengan dokter yang harus berhadap-hadapan. Enggak. Ya, betul. Gejala dari hasil observasi ditanya, berarti itu udah konseling. Kamu apa semua? Nah, itu catatan konselor. Nah, ini kalau petugas layanan sudah sering melakukan seperti itu dengan sendirinya membuat satu skill yang bisa dia lakukan. Artinya dia mulai bisa membaca gejala, mata, gestur, semua dia udah mulai tahu. Terus dia, apa yang harus dia lakukan itu sebenarnya bisa sembari jalan. Jadi nggak mesti harus perfect. Yang paling penting kalau ada apa-apa. Biasanya sih ya kalau di dalam lembaga yang ini kan ada lembaga yang saya juga asistensi apa namanya, karena mereka mengikuti sesuai dengan ini form-formnya, Pak ada masalah nih klien baru bisa kita terima nggak, katanya gitu, formnya udah diisi belum, screeningnya udah, gitu saya baca, oke bisa kamu layani, baru mereka terima, contoh kayak gitu. Mereka, terus apalah yang harus mereka lakukan lagi, ABCD semua itu arahannya, itu cuma by way aja kok. Kalau memang agak sulit dimengerti baru saya telepon seperti itu. Baik. Terus sampai di saat punya waktu untuk bisa datang ke facility ya saya datang untuk apa sih atau apa sih yang kalian perlu pelajari sebelumnya. Nah saya bawa biasanya. Saya mengedukasi di dalam 1 atau 2 jam kepada staf yang ada di situ dengan ilmu. Nah itu yang saya maksud pakai tadi 15 modul tuh, ya saya juga nggak ngerti sih modulnya buat apa untuk. Wah kalau sekaligus repot Pak. Kenapa Pak? Kenapa? Mempersiapkannya soalnya 2 tahun itu dengan psikiater. Oke. Ya. Maksudnya apa Pak repot tadi? Ya apa gimana tadi nggak kedengeran? Nggak, repotnya begini, nggak semua orang bisa langsung bisa masuk. Ya, saya ngerti. Makanya saya masih dapat gambar, masih belum dapat gambarannya. Yang lebih baik adalah ini kebutuhannya baru diajarkan, oke langsung praktekkan semua. Itu yang paling baik, paling cepat. Lebih baik begitu ya. Siap. Itu banyak. Contoh lah, kita baru ketemu 20 menit kita lepas ini, saya juga mungkin udah lupa nih sama Pak Didi kayak gimana. Ya, dengan modul atau materi-materi yang berat, menurut saya berat ya, kalau mengenai kesehatan jiwa berat. Ya. Yang perlu itu adalah diberikan edukasi 1 atau 2 jam materi untuk mereka praktekkan 1-2 jam materi. Jadi kita kontrol, terutama agar mereka mahir dalam mempergunakan form-formnya. Itu tuh Pak yang penting Pak. Form-formnya seperti itu. Kalau model kayak round table gitu perlu juga Pak isi form begitu ya? Round table itu maksudnya apa nih Pak? Itu yang tadi melingkar itu istilahnya apa Pak? Berkumpul itu komunitas. Kayak di Amerika yang keliling begitu, yang keliling begitu bangkunya Pak. Maksudnya itu untuk yang ngerawat jalan ya berarti ya, yang tidak betul. Ya, panti atau dalam bentuk shelter barangkali ya. Ya betul. Ya. Nah kalau shelter seperti itu kan waktunya mereka tidak perlu nginap, jadi betul. Datang atau dijemput itu sangat bisa, artinya 1 kali misalkan mau adakan, mungkin saya hadir, nanti siapa sih yang mau bawakan? Sebenarnya tim pelayanan ini sangat mampu karena bisa ice breaking kan, ice breaking nyanyian. Nah penyandang disabilitas ini
cenderung punya kecenderungan seperti anak-anak, Pak. Ya, jadi mereka suka dengan suasana gembira, nyanyi semua macam. Cuman yang harus diperhatikan adalah jangan sampai time frame-nya terlampau panjang, terus kemudian mereka menjadi capek. Begitu capek, kelihatan tuh di mukanya tuh. Berubah. Oke. Jadi yang paling tepat itu adalah saat mereka hadir, kegiatan 1 jam, habis itu diisi dengan makan semua. Nah, kalau makan mereka nomor 1, Pak. Yang makan obat tuh lapar mulu tidak. Walaupun sudah dewasa ya, mereka kadang-kadang yang lansia ya dapat bingkisan atau kecil atau apa, wah itu mah luar biasa mereka. Dan itu full power banget untuk membuat mereka senang ya. Jadi benar seperti firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, ya itu. Amin Pak, amin. Jadi boleh Pak dilaksanakan itu dulu, misalkan dibikin daycare atau week care, seperti kayak sekolah minggu lah, gitu ya. Kan di hari Minggu misalnya, untuk mereka ketemu jam berapa. Oh mau banget saya ngelayanin di situ. Ya, kalau sementara sih kita ngejalaninnya yang udah ya Pak ya, yayasan kita udah bentuk. Cuman saya juga baru tahu tuh tadi pasti yang ada spesifikasinya untuk disabilitas itu. Yayasan kita udah bentuk, tim kita udah ada, ya tim yang kayak sekarang ini Pak. Ya, oke Bro Bob, silakan Bro Bob, silakan. Thank you. Nah, tim udah ada, kita udah bentuk susunan pengurus sudah ada sih. Intinya sekarang nih yang masih perlu belajar sih. Tempat sebenarnya udah ada, donatur yang gede banget tempatnya cuman memang nih perlu persiapan yang panjang sih memang sih ya. Perlu persiapan yang panjang untuk menuju kepada rumah buat ODGJ. Masih banyak lagi kita perlu kenal psikiater, psikolog. Di tempat Bapak sendiri ada khusus psikiater sama psikolog yang disewa walaupun nggak setiap hari di sana ya Pak? Jadi begini, di dalam satu lembaga rehabilitasi tidak selalu harus ada psikiater. Tetapi yang paling penting di mana lembaga rehabilitasinya, terus kemudian bagaimana kita membuat jejaring. Jejaring dengan layanan kesehatan ya. Kalau terjadi masalah sakit fisik, kita berjejaringnya dengan klinik atau rumah sakit mana. Dengan masalah psikiatrinya, kita mau bawa kemana? Misalkan kalau masih di sekitar daerah Bogor atau apa, kalau saya menyarankan ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. Dia tingkat nasional dan semua obat psikiatri ada di sana. Oh ya, kebetulan kita juga disentuh sih tanahnya. Nah, berarti pasnya berarti kita diarahkan ke Marzuki Mahdi seperti itu. Terus kedua, jika kliennya sudah mencapai 50 orang, nah itu sudah bisa dicari psikiater yang mau berpraktek. Kan sebenarnya bisa dihitung, artinya begini, satu orang di rumah sakit pemerintah kalau berpraktek berkunjung kan sekitar 150-an. 150 ya. Jadi kalau dokter itu menangani klien maksimal 25 orang. Ya, terus klien yang ditangani itu satu orang klien akan ketemu lagi 1 bulan kemudian. Ya, jadi kalau udah punya 50, kenapa nggak undang psikiater yang Nasrani atau ada yang di dalam gereja untuk berpraktek di tempat. Kita lakukan waktu di Yayasan Menuai seperti. Beliau berpraktek pelayanan, tetapi juga dibayar gitu. Nah, keunggulannya dengan adanya psikiater seperti itu, ada masalah konselor atau perawat hanya by WA, karena dokter kebanyakan nggak mau ditelepon, dia nggak terganggu. WA, karena WA juga perlu verifikasi ya, bukti. Klien ini masalah penurunan gini, nah dokter tinggal perintahin tambah obat atau kurangi obat atau rubah obat. Nah, bisa ditangani oleh perawat pada saat itu dan resepnya nanti akan
dikeluarkan pada saat dia berpraktek. Kira-kira kayak gitu. Oke. Baik. Oke. Yang lain ada pertanyaan, M? Atau tadi saya tanya mengenai apa pelayan-pelayannya, apakah perlu ada latar belakang psikolognya atau apa? Oh ya, tadi udah dijawab ya. Iya. Tadi udah dijawab ya. Pak beliau aja juga nggak sekolah psikolog, tapi berdasarkan pengalaman dan hati. Ya, berarti siapa aja bisa melayani ya. Ini bisa jadi wadah untuk pelayanan juga ya. Ya nanti saya berharap nanti kita mau banyak belajar dari Pak Ronald, karena Pak Ronald sendiri dari latar belakangnya bukan psikolog, bukan sekolah psikiatri begini, tapi Bapak bisa melayani dengan luar biasa dan maksimal. Berarti kita semua bisa. Makanya kita perlu belajarnya dari Bapak, bukan dari dokter. Kalau dari dokter kita harus sekolah dokter, ya kan? Kita perlu belajar dari Bapak. Oke, yang lain, Iren ada pertanyaan Ren tentang ini Ren apa? Ini sekretariat apa tentang surat-surat mungkin besok lagi deh ya, gitu ya urusannya. Enggak sih kok belum. Atau kalau SOP dan silabus kita bisa pakai punya Pak Ronald aja ya, kan udah diakui, udah bersertifikasi juga. Ya, bisa. Kita bisa terapin. Dalam SOP itu kan perlu duduk bersama. Ya. Kalau saya sih referensi SOP. Kan SOP itu yang kembali saya katakan harus bisa kita dilakukan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan aja, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena itu menjadi batu sandungan nantinya. Ya. Yang setuju. Yang bisa diinikan, tetapi untuk waktu nanti misalkan rapat untuk SOP layanan, SOP itu mulai dari klien masuk loh. Iya. Proses klien masuk sampai klien keluar. Ya, sama proses di dalam layanan semuanya. Jadi semua lembaga itu terikat dengan SOP. Baik. Dulu jika memang udah, makanya saya mau tanya tahapannya sampai di mana. Kalau tahap di situ terus sudah mulai mau melakukan pelayanan, berarti kan SOP-nya dulu diinikan. Itu saya bisa support, bisa melalui Zoom meeting juga Kak, atau apa. Juga sembari diketik, kita rapat biasanya sih seperti itu. Seminggu baik. 1 kali pertemuan bisa menghasilkan 5 atau karena udah punya standar bakunya ya, ini bisa nggak sembari diketik rapat seperti itu. Itu 5 SOP semua segala macam, karena SOP itu nanti begitu udah oke harus ditandatangani oleh pembina yayasan, ketua yayasan, dan program manajer. Oke. Baik. Oke, Pak. Baik, ini kalau di dalam bentuk yang tadi Pak ya, mau buka ini ya Pak, mau buka apa tempat untuk penampungan orang ODGJ Pak ya. Kalau misalkan tempat itu masih dalam bentuk kosong dan itu juga nggak apa-apa. Misalkan kosong, ini perlu dibangunnya seperti apa sih? Yang paling misalkan mau dibangun yang sederhana, yang paling penting adalah pagar dahulu. Pagar ruangan itu harus tertutup. Ya. Menghindari konflik dengan warga sekitar. Kemudian yang konsep yang amannya lagi, ruang gaduh gelisah betul-betul harus aman. Ya, setuju Pak, setuju. Ya, ini teruji. Ya, sisanya tinggal layout itu menyesuaikan dengan luas lahan yang ada. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang udah ada lahan atau ada bangunan misalkan, ya boleh juga kalau misalkan ada layout kirim, jadi kira-kira apa, terus nanti tambahan konsep pengembangannya kalau mau dikembangkan nantinya ke arah mana dari layout tanah yang ada, misalkan seperti itu. Itu bisa. Saya juga bisa siap support untuk itu sih. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Kalau udah dengar pemaparan Pak Ronald sih jujur kita merasa belum apa-apa. Jauh. Betul. Saya justru yang merasa belum apa-apa di saat bertemu dengan bapak-bapak yang mau melayani seperti itu. Bisa aja Pak Ronald. Terima kasih Pak. Ya baik. Kalau begitu ya karena kita juga mengingat waktu, udah janji juga dengan sahabat-sahabat dan Pak Ronald kita
Sudah hampir 2 jam. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Om Alex, Deborah, Sandra, Denis, atau Om Andre? Iren, nggak ada ya? Halo, Pak Ronald. Ya. Jadi Pak Ronald bilang sembuh oleh kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu seperti apa ya? Itu satu. Yang kedua saya mau nanya, tadi Pak Ronald bilang sempat ada satu insan keluar uang 500 juta untuk SP3. Berarti pelanggarannya berat atau gimana ya? Itu aja 2 pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, untuk kearifan lokal ya. Kearifan lokal tuh banyak. Ya, kalau di secara muslim itu kan ada yang dimandiin tengah malam. Apa namanya? Apa namanya istilah di ruah. Coba. Rukiah ruah lagi ya, rukiah. Ya, terus kemudian ada lagi juga dengan tunjuk petir lah, semua segala macam itu banyak. Ada juga yang dengan direbus. Dukun lah ya, pakai dukun ya Mas. Direbus, benar-benar direbus. Ya. Mandi kembang. Ada juga dengan mandi kembang, semua segala macam, atau mandi di telaga atau mata air, semua segala macam. Kalau di Nasrani kan kebanyakan dengan puasa dan pujian dan penyembahan atau penangan segala macam. Saya sih menolak hal-hal yang seperti itu, karena kalau mau bekerja bisa bekerja dengan cara yang berbagai macam kan. Ya. Tapi kalau yang saya edukasikan pada hari ini adalah bagaimana penanganan secara profesional yang bisa akuntabel, profesional dan akuntabel, artinya menjawabkan seperti itu. Ya, kalau yang Muslim berbicara tentang kitab penumpangan tangan, mereka juga pikir ngapain cuma ditumpangin tangan masa sembuh. Seperti itu, sama aja seperti kita juga mengatakan kepada mereka, mungkin ada di antara kita mengatakan kepada mereka, lu itu mandiin tengah malam, dimandiin kembang, masa bisa sembuh orang karena kejiwaan. Nah, karena orang yang terganggu kejiwaan itu memang yang harus ditangani kejiwaannya dulu. Setelah connecting baru dia setuju. Dia bisa connecting dengan yang lain-lain ya. Selama dia tidak connecting ya sulit ya, karena dia berada di dalam dirinya sendiri seperti itu. Terus berkaitan dengan permasalahan di lembaga yang lama, itu betul. Kesalahannya sebenarnya kecil, tetapi karena yang dihadapi klien tersebut adalah pengacara dan dari keluarga yang berada, ya kalau delik aduan, Bapak dan Ibu harus tahu, delik aduan itu nggak berhasil, dia ngadu lagi, masih tuh dengan delik yang sama bisa, dan itu muncul terus. Dan ini kan bisa dia dengan penyidik semua segala macam, dan tidak mempunyai waktu yang lalu sebelum saya menjadi ketua, tidak punya database yang tertulis dengan segala macam. Pada akhirnya, kalau kita tidak siap, lembaga itu pasti bubar. Karena pidananya kecil, tetapi yang efeknya akhirnya adalah perdatanya. Itu yang ditakutkan. Jadi, kalau orang katakan kasusnya kecil, ya kecil karena hanya tidak memperhatikan SOP saat klien masuk. Ya, masuk, terus kemudian masuk ke dalam ruang observasi, SOP-nya tidak diinikan, terus kemudian selama masa rawatannya SOP-nya, jadi tidak ada catatan perkembangan klien semua segala. Nah, itu yang saya katakan kecil, dan klien tersebut disubsidi, artinya nggak bayar full ya. Dari standar waktu itu bayaran cuma 3 juta, dia hanya membayar 1 juta. Padahal selama 1 tahun itu kan cuma 12 juta kan? Iya. Ya, dia cuma membayar 12 juta, tapi kita juga memberikan subsidi sebenarnya 24 juta. Nah, karena delik aduan laporan semua segala macam, kita dilaporin di Polda Jawa Barat, terus kemudian karena masalah keluarganya dan dia menjadi ODG Jakarta, yang dijual sama keluarganya,
dilaporkan ke Jakarta Pusat semua, tapi ujung-ujungnya adalah karena dia dirawat di kita. Dan salah satu pasal yang paling berat adalah pengukungan atau hak asasi dia. Oh, ada ini Pak ya, apa? Dia ngamuk apa gimana gitu kali Pak ya? Bukan, pengukungan, jadi kehilangan hak asasinya dia untuk bisa bebas. Oh, Ancaman oke. berat, Pak. Wow, oke, baik. Udah dikasih tahu, terima kasih Pak. Jadinya sudah lama ya Pak Ronald nih ya, kayaknya ya. Apanya tuh, Mbak? Jadinya sudah lama ya Pak ini. Yang apa nih Pak? Yang lama? Kejadiannya. Yang 500 juta. Kelar terakhir sekitar 3 tahun yang lalu baru SP3. Oh, SP3 karena terakhir. Pokoknya berarti masih lama. Ya, oke. Oke, not Pak. Thank you Pak. Iya. Untuk semuanya. Saya tertarik aja, wah ini kayaknya banyak oknum yang bermain gitu Pak. Jadi ya mesti hati-hati juga ya Pak ya. Ya, sangat berhati-hati Pak. Tidak semua yang baik oleh orang lain. Makanya di dalam pelayanan ini, jika berkaitan dengan pelayanan kepada sesama manusia, itu harus baik dan benar, seperti yang Tuhan Yesus bilang. Baik itu belum cukup, tapi harus benar. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Ronald. Oke, baik. Oh, silakan Ira. Saya mau tanya Pak, kalau dalam konselor seperti itu, ya oke, kita punya hati melayani. Tapi misalnya kita wanita-wanita atau yang laki-laki, kalau untuk melayani yang, misalnya kayak wanita dianjurkan melayani yang wanita, laki-laki dianjurkan untuk melayani yang laki-laki, gitu kan ya. Kalau seandainya tidak ada atau saat itu lagi belum available, lebih baik tidak usah. Atau didampingi atau gimana Pak biasanya dalam prakteknya? Ya, kalau belum ada, ya sebaiknya jangan dahulu. Ya, karena itu akan menjadi bumerang ya. Bumerang artinya ini kan bukan barang. Yang kita layani ini bukan barang. Yang kita layani adalah manusia yang harus, apalagi udah tinggal di dalam panti, berarti di dalam pengawasan kita 24 jam. Iya. Ya, jadi kalau ada konselor wanitanya, layani dulu yang wanita. Oke. Seiring dengan sejalan, karena nanti pada misalkan ada yang melayani gitu ya, itu kan nanti bisa ditularkan ilmunya dari konselor yang sudah melayani. Nanti kamu layani ini. Nah, tinggal nanti sisipan-sisipannya adalah pelatihan-pelatihan kecil yang diadakan di kantor kepada mereka ya. Pelatihan-pelatihan yang saya buat nggak lama, 2 jam. Oke. Itu biasanya juga harus dituangkan dalam SOP juga ya Pak? Iya. Hal seperti itu ya? Layanan apa? Jadi konselor, contoh konseling, itu ada SOP-nya. Terus kemudian penanganan gawat darurat ada SOP-nya. Minum obat ada SOP. Ada SOP. Iya, betul Pak. Ya. Klien makan ada SOP. Semua berjalanan dengan peraturan dan ketertiban. Nah, terus kemudian dia membuat laporan, itu ada SOP-nya. Jadi baik. Kalau di dalam praktek rehabilitasi ini, memang menjadi pemimpin akhirnya menjadi yang tidak disenangi oleh bawah. Karena kenapa? Di saat hanya berpatokan pada SOP, itu nggak ada teman. Ya, nggak ada teman. Yang teman itu adalah mereka yang melanggar. Ini SOP dengan benar itu teman, yang bukan. Oke. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin yang mengawasi SOP, ya biasanya harus siap untuk tidak disukai. Sebetulnya itu melindungi kedua belah pihak sih. Betul. SOP memang. Tapi percaya deh, di saat kita hidup kita ini kan banyak sekali peraturan yang tertulis. Betul. Tapi itu begitu kan, ya mungkin kalau gagal tahap pertama kasih peringatan, bisa 2 baru tertulis, kamu salah lo nggak boleh begini. Oke. Ulangin lagi. Setuju. Ada
Ya, saya setuju sih, Pak. Setuju sih. Setuju. SOP itu penting soalnya mengingat kayak tadi aja pelanggaran hukum sedikit aja kita jadi kena tuntutan 500 juta itu berarti SOP kita harus kuat. Penting berarti SOP harus dijalanin. Kalau nggak nanti bisa kena tuntutan hukum, wah nggak main-main itu. Karena pikir bahwa ini gereja gitu ya. Orang bisa ngeliat nih misalkan gerejanya sebenarnya kaya nih, wah itu bisa ini gereja celah nih, gerejanya kaya nih, atau berdiri di sini adalah orang-orang yang mampu semua, wah nggak tahu hati mana. Tapi yang bisa kita amankan diri kita sendiri melalui SOP seperti itu. Ya, baik. Baik. Betul. Oke, kalau begitu Iren, udah pertanyaannya cukup ya? Udah, thank you. Makasih Pak. Cukup, thank you Pak Ronald. Saya closing ya, yang recordingnya. Oke Pak. Saya mau doa. Orang mungkin mau tanya, tuh udah nyalain handphone, nyalain kamera. Enggak. Saya mau tanya dong terakhir. Boleh. Sandra. Ibu Sandra, silakan. Yang terakhir betul, soalnya udah 10 menit lagi. Pak, saya mau tanya gini. Kalau yang namanya mental illness itu kan sesuatu yang kayak kurang bisa kelihatan lah. Karena kan di dalam fisik kan orang kelihatannya sehat aja, ternyata jiwanya kan nggak balance lah atau apalah. Nah, sebenarnya saya mau tanya sama Bapak tuh, kasih kita tips untuk kita tuh bisa treat, maksudnya memperlakukan orang. Ya, kita kan melayani orang yang kasarnya kalau tadi Bapak bilang Bapak sudah melayani yang dalam skup yang profesional. Kalau kita kan masih kayak beginner lah Pak. Kasih tipsnya sebenarnya seperti apa sih gitu kalau kita mau melayani. Supaya kalau saya suka berpikir bahwa sebelum orang menjadi berat, itu kan kita harus tahu kisi-kisi yang ringannya dulu supaya tidak menjadi berat gitu loh Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Baik Ibu tadi saya pikir Ibu Deborah, nggak taunya Bu Sandra. Ya Bu Sandra, jadi parameternya adalah begini. Di saat seseorang tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan benar, itu udah mulai menunjukkan gejala tanda-tanda gangguan ya. Terus kemudian juga salah satunya adalah pola hidupnya dia teratur atau tidak. Kalau dia tidak teratur juga itu kita bisa jadikan parameter. Terus kemudian kalau dia ngerokoknya luar biasa nggak? Nah, kalau ngerokok dan ngopinya, wah benar-benar nggak kekontrol, artinya udah nggak kekontrol, itu udah tanda-tanda. Terus kemudian secara temperamental, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba bisa marah, nggak terkontrol semua segala macam, itu adalah tanda-tanda. Ya, terus kemudian juga tiba-tiba dia senangnya berlebihan. Ya, seminggu dia bisa pokoknya senangnya nggak wajar gitu ya. Lebih terus kemudian seminggu tiba-tiba ngedrop jadi kayak orang ngelamun, depresi, soliter, semua segala macam, itu adalah juga tanda-tanda gangguan. Jadi banyak sekali parameternya, tetapi satu saja mungkin kalau ingin mengetahui hal-hal seperti itu sebenarnya Pak Lexi sama Pak Didi udah pernah belajar itu yang tes kesehatan jiwa. Ya, dengan instrumen tersebut sebenarnya kita bisa mengukur diri kita sendiri. Sebenarnya kita udah mengalami menjadi orang dengan masalah kejiwaan atau sudah mengalami gangguan kejiwaan. Dengan instrumen tersebut, ya, instrumen tes kesehatan jiwa itu kan tidak harus ditanya, tetapi juga bisa dilihat dari hasil observasi. Jadi ada keluarga kita yang ini kita tinggal observasi, kita cek. Nah itu nanti akan kelihatan bahwa dia kemungkinan memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, seperti itu. Tapi contoh-contoh yang seperti itu yang saya kasih tahu tanda-tandanya adalah seperti itu. Dan tanda-tanda seperti itu juga terjadi bagi mereka yang menggunakan narkotika atau psikotropika.
Ya, karena seorang pecandu narkoba juga memiliki kerusakan otak permanen. Jadi saya kan dulu pecandu juga nih. Ya, saya juga memiliki kerusakan otak permanen, tetapi masih terkontrol. Nah, kalau nggak terkontrol, ya itu bisa jadi masuk ke dalam kondisi kejiwaan. Dan itu bisa masuk di dalam kondisi kejiwaan dan tidak bisa terkontrol, perlu bantuan dari, kalau misalkan masalahnya gangguan cemas atau depresi yang karena satu titik hal, luka batin, semua mungkin psikolog paling tepat. Ya. Tapi kalau gangguannya itu berdasarkan yang tidak bisa kita prediksi, sebaiknya dibawa ke psikiater. Cuman perbedaannya kalau ke psikolog itu membutuhkan proses yang lebih panjang. Kalau ke psikiater memang ada intervensi yang cepatnya dia di saat dia melihat dari hasil konseling dan laporan gangguannya semua segala macam, biasanya dia melakukan intervensi melalui farmakologi dalam dosis yang terukur, tentunya nggak langsung dalam dosis yang berat. Kira-kira seperti itu. Ibu Sandra. Iya Pak, makasih Pak buat penjelasannya, jelas sekali. Terima kasih. Sama Ibu. Berarti intinya nanti teman-teman kita semua perlu waktu untuk belajar sampai sepinter Pak Ronald. 8 tahun. Tadi pertanyaan saya berapa lama Pak Ronald sampai jadi begini? 8 tahun kita belajar. Ya. Oke, kalau begitu juga waktunya sudah mendekati 9. Iren boleh di screenshot nggak? Pakai handphone atau pakai laptop? Ini mic-nya nggak ada. Di mute. Mic-nya di mute, Ren. Oh iya. Oke. Bentar. Bisa di screenshot ya? Mau Bisa buka kamera nggak nih? Bisa. Ayo buka kamera ya, terus kita kasih apresiasi sama Pak Ronald dengan kasih tanda hati, yuk rame-rame, terus baru di screenshot ya. Buka kameranya boleh semuanya. Ya, kita kasih tanda hati sama Pak Ronald. Ya. Aku coba dulu ya. Saya kasih tanda hatinya merah. Oh, pakai tanda hati. Oh, di situ bukan. Boleh pakai tangan juga boleh, pakai tangan juga boleh. Boleh. Oh, gitu. Cobain dulu ya, 1, 2, 3. Ada pakai hati ya. Oke, ntar aku iniin dulu. Buka kamu ketutupan biarin. Ayo lagi ya. Terima kasih, Ronald. Ya. Terima kasih. Oke. Baik ya, kita beri applause buat Pak Ronald dengan ucapan terima kasih buat Pak Ronald. Yuk. Ya, terima kasih Pak Ronald. Kita udah di Pak Ronald. Ya, asistensi semua buat kemuliaan Tuhan. Amin. Tutup kata, ntar kita tutup dalam doa. Saya cuma bilang begini, cuman gara-gara saya peduli dengan satu jiwa yang jangan sampai bunuh diri, ternyata bayar harganya luar biasa dari cerita Pak Ronald. Supaya satu orang tidak bunuh diri saja, bayar harganya luar biasa loh, ini benar-benar jujur ngomong dengernya menggetarkan hati gitu loh, hanya demi satu orang jangan sampai mati. Ini sih benar-benar butuh Roh Kudus dan Tuhan Yesus untuk membimbing kita ya, saudara-saudara. Amin. Oke, kalau begitu kita tutup dalam doa. Mungkin boleh Kak Deborah tutup dalam doa. Silakan Kak Deborah. Doakan juga pelayanan Pak Ronald ya. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini untuk setiap penjelasan dan pengertian yang baru yang telah disingkapkan bagi kami melalui Pak Ronald. Hanya Roh Kudus yang di dalam kami yang mampu mengerjakan semuanya. Amin. Hanya Roh Hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang akan menolong kami untuk mengerjakan panggilan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami nggak melihat diri kami, tapi kami melihat Yesus yang telah memanggil kami, yang akan memperlengkapi kami dalam segala sesuatu. Dan kami hanya berkata, ini aku Tuhan, dan utuslah aku. Maka segala sesuatunya yang kami perlukan untuk menyelesaikan mandat kami ini Tuhan, dalam dana, skill, maupun sumber daya manusia, kami percaya Tuhan akan perlengkapi semuanya. Terima kasih buat Pak Ronald yang Tuhan kirim untuk mengedukasi, mendampingi kami, memperlengkapi kami malam hari ini. Biarlah Tuhan
kerendahan hati yang kami rasakan Tuhan malam Ya. hari ini melalui Ronald Tuhan. Tidak bisa dipungkiri dia anakmu yang setia, yang melakukan panggilannya dengan setia. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya akan semakin ditambah-tambahkan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan ditolong Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang akan dimenangkan melalui pelayanan, melalui kerendahan hatinya, melalui belas kasihan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sangat diberkati, dan kami juga memberkati setiap partner, setiap teman, saudara kami yang ada di rak ini, yang ada di opal ini Tuhan. Biarlah kami saling mendukung, saling memberkati, saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena untuk itulah kami dipertemukan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang tetap tinggal dalam hidup kami, yang akan menuntun kami dari langkah demi langkah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Wow. Thank you. Oke. Thank you semuanya. Thank you, Pak Ronald utama. Thank you semuanya ya. Bye. See you again. Bye. Bye.